Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman ke-30. Apa saja kemarin Mas Zaki, seseorang yang akan mendapatkan manisnya keimanan? 3 perkara yang apabila 3 perkara ada pada seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Nah, itu 3 perkara yang apabila ada pada seseorang maka akan mendapatkan manisnya keimanan. Sekarang al-hadi asyara min syu'abil iman. Yang ke-11 dari cabang-cabang keimanan. Al-imanu biwujubil khaufi minallahi azza wa jalla. Beriman dengan wajibnya al-khauf, takut dari Allah azza wa jalla. Liqaulihi ta'ala, dengan sandaran ucapan Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut pada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian kepada aku Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ali Imran. Wa qaulihi ta'ala fala tahsyawun nasa wahsyawni, dan janganlah kalian takut kepada manusia, wahsyawni, dan kalian itu takutlah kepada aku Allah. Al-Maidah. Wa qaulihi ta'ala wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian itu takut. Wa qaulihi ta'ala wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Al-Anbiya. Surat keberapa Mas Zaki? Al-Anbiya 23. Mas Aris, Al-Anbiya surat ke Mas Alvin. Wah, 20-an. Bid'un wa sab'una. Bid'un wa isyruna. Antara 23 sampai 29. 21. 21. Dua-duanya Al-Hajj 23. Al-Mu'minun 24. An-Nur. Wa hum min khasyati musyfiqun. Al-Anbiya. Wa qauli ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu, dan dulu keberadaan mereka, lana khashiin, khusyuk kepada kami. Wa qaulihi ta'ala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut pada Rabb mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut su'al hisab, takut hisab yang buruk.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum salam, setelah tahiyat akhir, setelah 4 macam doa perlindungan, mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Terus apalagi yang diajarkan selain itu? Yang diajarkan kepada Abu Bakar? Langsung lali. Ditakoi langsung lali. Terus ngono. Allahumma ini dalam nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah ngono tok. Itu yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, insyaallah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa qauli ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kedudukan Rabbnya ketika berdiri kelak di hadapannya, jannatan, ada mendapatkan 2 surga. Ini dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ayat berapa ya? Wa min dunihima jannatan. Ayat keberapanya? 62 atau berapa? Dan di bawahnya lagi ada 2 surga. Seingat saya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya itu mendapatkan jatah 4 surga. Orang yang takut kepada Allah itu akan mendapatkan jatah surga 4 banyaknya. Allah alam. Wa qauli ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan yang demikian itu liman khafa maqami, bagi siapa saja khafa maqami, takut ketika menghadap di depanku, wa khafa wa'id, dan takut terhadap ancamanku. Wali hadisi Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu fi sahihaini. Adi Ibnu Hatim, catatan kaki nomor 1, huwa Adi Ibnu Hatim At-Ta'i al-Masyhur bil Kurmi Abu Tarif, amirun sahabiyun minal ajwadi al-uqala, aslama sanata tis'in. Beliau berislam tahun 9 Hijriah. Wa syahida Fathal Iraq, dan ikut dalam peperangan Al-Iraq. Memerangi siapa lagi? Tidak tahu ya. Tufiya radhiyallahu anhu bil Kufah. Beliau diwafatkan di Kufah sanata samanin wasittin Hijriah atau sabain wasittin. Tahun 68 Hijriah atau 67 Hijriah. Fi as-sahihaini ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Wahai kalian manusia, takutlah kalian terhadap neraka walau bisyikki tamratin, meskipun dengan separuh kurma. Takutlah kalian dari neraka meskipun bersedekah dengan hanya separuh kurma. Sebagai mubalaghah, benar-benar supaya takut pada neraka meskipun sedekahnya hanya sekedar dengan separuh kurma. Kira-kira kalau dinominalkan berapa rupiah separuh kurma? Ana 500 rupiah. Tidak ada ya. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu fihima, dan dengan sandaran hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu fihima dalam as-sahihaini, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira.
seandainya ta'lamuna kalian mengetahui ma'a'lamu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan pasti kalian akan tertawa dengan sangat sedikit, wala bakaitum katsira dan sungguh kalian akan banyak menangis. Jadi ketika ini potongan hadis, ketika itu Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Di surga dan neraka itu sudah ada dan keduanya adalah makhluk. Surga dan neraka itu sudah ada dengan dalil dari Al-Quran, yakni uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir, itu neraka. Pakai lafadz fi'il madhi yang menunjukkan itu sudah ada. Jadi ahlu sunnah mengimani bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, berbeda dengan orang-orang Jahmiyah. Jika surga dan neraka sudah ada, itu adalah perkara yang abathun, perkara yang sia-sia. Jadi mana hadis tersebut? La dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maknanya lam ara khairan aktsara mimma ra'aituhu al-yauma fil jannah. Aku belum pernah melihat kebaikan yang sangat banyak dari apa yang pernah aku lihat pada hari ini di surga. Wala syarran aktsara mimma ra'aituhu al-yauma finnar, dan tidak ada keburukan yang lebih banyak dari apa yang pernah aku lihat pada hari ini di neraka. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ataba rajulun ba'da ikhwanihi ala tuli bukaihi fabaka. Dan seorang laki-laki ataba menegur ba'da ikhwanihi, sebagian saudaranya, ala tuli bukaihi. Ini kurang paham, Allah Ta'ala alam. Coba Mas Alvin. Seorang laki-laki menegur kawannya. Yang menangis kan rajulun. Ya, rajulun kan fa'ilnya. Yang negur kok malah nangis. Yang apa? Laki-laki ini yang negur karena tangisan dia yang sangat lama. Nah. Wa atabarajulun ba'du ikhwani ala tuli bukaihi fabaka thumma qala bakaitu ala dhunubi li uthmi jurmi wa hukka likulli man yasi al buka'u. Falau kana al-buka'u yaruddu hammi la as'adatid dumu'a ma'an dima'u. Baka itu aku menangis ala dzunubi, atas suatu dosa, li udmi jurmi, karena besarnya dosaku. Wa hukka likulli man yasi al-buka'u, dan adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang bermaksiat untuk menangis. Falau kanal buka'u yaruddu hammi, seandainya tangisan itu bisa menghilangkan kesedihanku, la as'adatil dumu'a ma'an dima'u, tentunya akan sangat berbahagia jika darah dan air mata itu keluar bersama-sama. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz la yajifu fuhu min hadzal bait. Dan dulu Umar ibn Abdul Aziz khalifah, la yajifu fuhu. Umar ibnu Abdul Aziz, siapa dia? Catatan kaki nomor 2, wa Umar ibnu Abdul Aziz ibni Marwan ibnil Hakam Abu Hafs al-Khalifah as-Saleh. Wulida wa nasha'a bil Madinati al-Munawwarah, lahir dan tumbuh di kota Madinah. Walla al-khilafah sanata tis'in wa tis'ina hijriyah, memimpin menjadi khalifah tahun 99 hijriyah.
Wa kana Umar ibn Abdul Aziz la yajifu fuhu min hadzal bait. Dan dulu Umar ibn Abdul Aziz tidak pernah kering fuhu lisannya, termasuk apa? Fuhu Asmaul Khamsah. Apa wae Mas Zaki? Asmaul Khamsah. Lagi papat kok. Papat apa 6 Asmaul Khamsah? Orang tekan. Kalau nada selesai. Wis kok. Kotor nada. Ayo apa wae saiki? Lho wis lho, jere wis lho. Aku gak maksa. Nek mau nek ngomong kurung ya aku ora takok. Udah lama. Ya terus hubungannya apa? Kari nek omah. Mulut beliau tidak pernah kering dari bait berikut ini. Wala khaira fi aisyimri'in lam yakun lahu minallahi fi daril qarari nasibu. Wala khaira fi aisyimri'in lam yakun lahu minallahi fi daril qarari nasibu. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan seseorang yang tidak memiliki bagian dari Allah di akhirat kelak. Jadi tidak ada kebaikan bagi para penduduk neraka. Wa sami'a Abul Fatah Al-Baghdadi hatifan yahtifu bisyuniziyah. Abul Fatah Al-Baghdadi sami'a mendengar hatifan seorang pemanggil yahtifu yang memanggil bisyuniziyah, yakni catatan kaki nomor 3 makbaratun bi Baghdad, pekuburan di kota Baghdad, bil janib al-gharbi, di sisi sebelah barat. Dufina fiya jama'atun minas sholihin, yang dufina di makamkan fiya dalam makbarah tersebut jama'atun, sekelompok dari orang-orang soleh. Nah, iki ana kuburan krungu swara ngene iki, nek kira-kira awak dhewe terus piye? Lewat ning kuburan terus ana swara kaya iki. Kabur. Nek awak dhewe piye? Bengi-bengi lewat suka ning makam, terus ana sing nyeluk. Wa kaifa tanamu al-ainu wa ya qariratun wa lam tadri fi ayil mahallaini tangsil. Fadzaba anhu an-naumu. Jadi Abul Fatah Al-Baghdadi itu mendengar suatu panggilan yang memanggil di suatu makam di kota Baghdad. Wa kaifa tanamu al-ainu, bagaimana mata itu bisa tidur wa ya qariratun, dan mata itu qariratun, senang itu tidur. Walam tadri fi ayil mahallaini tangzilu, sedangkan mata tersebut tidak tahu fi ayil mahallaini, di mana di antara dua tempat tanzilu dia akan berada. Artinya tidak tahu kelak itu akan ditempatkan di surga atau di neraka. Fadzaba anhu an-naumu, maka tidur, rasa kantuk itu langsung hilang karena rasa takut kepada Allah. Itu orang-orang terdahulu, karena takutnya kepada neraka, kepada Allah, maka tidak bisa tidur. Dan juga pernah lewat ada seseorang yang sholat malam terus ngantuk, terus teringat dengan ngerinya siksa neraka. Setelah itu tidak ngantuk lagi. Berbeda kalau kita ngantuk, wah kon turu ndang mangkat turu. Itu babul khauf. Kemudian ada sedikit dari Sahih Muslim, bab tentang syiatur rahmatillah. Ada suatu kisah tentang khaufnya orang-orang terdahulu. Kisahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi wasallam qala. Sungguh Nabi alaihi wasallam bersabda, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattu li ahlihi. Jadi dulu ada seorang laki-laki
lam ya'mal hasanatan qattu. Laki-laki ini tidak pernah melakukan kebaikan qattu sama sekali. Li ahli, dia berkata kepada keluarganya, idza mata faharrikuhu, jika aku mati maka bakarlah. Tsumma adru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Kemudian terbangkanlah abunya, abu bekas pembakaran tersebut, setengah bagian terbangkan di daratan, wa nisfahu fil bahri, dan separuhnya lagi terbangkan di lautan. Fa wallahi, dan demi Allah, la in qadarallahu alaihi, seandainya Allah itu mampu, la yu'adzibannahu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin, pasti Allah akan menyiksanya dengan satu siksa yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari al-alamin, dari alam semesta ini. Itu wasiat seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Falamma mata ar-rajulu, kemudian ketika laki-laki tersebut meninggal, fa'alu ma amarahum, keluarganya melakukan apa yang dia perintahkan kepada mereka. Fa amarallahu al-barra fa jama'a ma fihi, Allah memerintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan debu-debu yang pernah diterbangkan. Wa amar al-bahra, dan Allah merintahkan lautan fa jama'a ma fihi, untuk mengumpulkan debu-debu yang dulu pernah diterbangkan. Tsumma qala, setelah terkumpulkan, dibangkitkan, Allah bertanya, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa engkau melakukan seperti ini? Berwasiat kepada keluargamu untuk melakukannya. Qala, dia menjawab, min khosyatika ya Rabbi, karena rasa takutku kepadamu, wahai Rabbku, wa anta a'lamu faghfarallahu lahu, dan engkau maha tahu, maka Allah mengampuni laki-laki tersebut. Apa mungkin orang-orang yang mati dibakar pemahamannya seperti ini ya? Orang Hindu apa Buddha itu? Tuhannya beda. Iya, Tuhannya. Alatnya itu orang-orang yang membakar orang yang sudah mati sekarang canggih. Satu kali pembakaran langsung habis semuanya. Bukan yang tradisional pakai kayu lama, enggak. Alatnya juga canggih sekarang. Asani wa asani asyara min syu'abil iman, yang ke-12 dari cabang-cabang keimanan, al-imanu bi wujubir roja'i minallahi azza wa jalla, keimanan dengan wajibnya ar-roja, berharap dari Allah azza wa jalla. Paham ya Mas Hamdan? Sebelumnya tadi iman terhadap apa tadi? Cabang keimanan yang ke-11, wajibnya khauf, takut kepada Allah. Sekarang yang ke-12, wajibnya roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki nomor 1, ar-roja'u bil mad al-amalu. Roja dengan memanjangkan bacaan, yakni al-amalu, harapan. Wa huwa ta'alluqul qalbi bi marhubin fi husulihi ma'al akhdi bil asbab, yakni ta'alluqul qalbi, bergantungnya hati, bi marhubin, dengan sesuatu yang diinginkan, fi husulihi, untuk tercapainya, ma'al akhdi bil asbab, yang disertai dengan mengambil sebab-sebab. Fa in lam ya'khud bil asbabi fatama'un, maka jika seseorang tidak mengambil sebab-sebab, itu namanya tamak. Wa huwa madmumun bi syar'an, tamak itu tercela secara syariat. Qala al-Hafidz Ibnu al-Jauzi, berkata al-Hafidz Ibnu al-Jauzi,
Inna mislar roji mal israri alal ma'siyati kamisli man roja hasodan wa mazaro'a wa roja waladan wa ma nakaha. Sesungguhnya permisalan seseorang yang berharap, seseorang yang memiliki harapan ma'al israri alal ma'siyah, harapan tersebut dibarengi dengan senantiasa melakukan kemaksiatan. Kamis liman roja hasodan wa ma zaro'a. Apa itu artinya Mas Alvin? Oh gitu ya. Semisal seseorang yang berharap panen dan dia tidak menanam. Permisalan seorang yang memiliki harapan dibarengi senantiasa dengan kemaksiatan seperti seseorang yang menginginkan panen tetapi dia tidak menanam. Ya iso wae. Nggone wong dibabati. Wa roja waladan wa manakaha, dan dia berharap anak tapi tidak nikah. Ya Mas Supri. Nek pengen dia anak ya nikah. Oh cukup teko anake lho. Iso wae. Kondi. Itu permisalan apa tadi? Seorang yang berharap yang disertai dengan kemaksiatan. Liqauli ta'ala yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut dari siksanya. Inna 'adzaba rabbika, dan sesungguhnya siknya Rabbmu kana mahdhura, adalah sesuatu yang mahdhura. Apa mahdhura? Yang diwaspadai. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Termasuk doa-doanya ibadur Rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman dalam surat Al-Furqan. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana srif anna, ya Allah isrif, palingkanlah anna dari kami adzab jahannam, siksa jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksanya gharama, mulaziman, senantiasa terus menerus, tidak ada liburnya. Wa qaulillahi ta'ala wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dan berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan harap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah, qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, bagi mereka al-muhsinin. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri-diri mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampuni adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia al-ghafuru ar-rahim, Maha Pengampun dan Maha ar-rahim. Apa ar-rahim? Rahim iki nggo khusus wong Islam apa kabeh semua makhluk? Khusus untuk orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Itu Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman untuk semuanya sampai orang-orang kafir masih diberi kasih sayang oleh Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka bihi, untuk disekutukan dengannya.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi dosa syirik itu sangat mengerikan. Ancamannya adalah kekal di neraka, haram atasnya surga dan kekal di neraka. Innau may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar. Sehingga siapa saja yang melakukan kesyirikan pada Allah, Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Nah, untuk perkara-perkara yang seperti ini, mestinya seseorang itu bersemangat untuk mempelajari ilmu apa? Ilmu tauhid terlebih dahulu. Karena ancamannya dosa syirik tidak akan diampuni, diancam dengan neraka, kekal selama-lamanya. Ya, yang seperti itu mestinya mendorong seseorang untuk bersemangat mempelajari at-tauhid. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki risalah at-tauhid awalan ya du'atul Islam, tauhid yang pertama kali, wahai para dai-dai Islam. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a yatma'u. Ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Law ya'lamu al mu'minu, seandainya seorang mukmin mengetahui ma indallahi, segala sesuatu yang ada di sisi Allah, minal uqubah, dari siksa-siksa, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka tidak ada seseorang pun yang ingin dengan surganya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi, dan seandainya seorang kafir mengetahui apa yang di sisi Allah minar rahmah, rahmat yang ada di sisi Allah, maqonato, bisa dua-duanya, maqonato yaknitu, konito yaknatu, wa ma yaknut, la taknatu, yang itu ucapan Nabi Ibrahim, wa ma yaknut, surat apa itu? Lupa. Allah alam. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata min jannati ahadun. Seandainya seorang kafir mengetahui apa yang di sisi Allah dari rahmat, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surganya. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim, dan juga sandarannya adalah hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinudzan billahi azza wa jalla, kecuali dia memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Wa hadisi Abi Hurairah fi as-sahihaini yaqulu Allah azza wa jalla anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan hadisnya Abu Hurairah dalam sahihaini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku inda dhanni abdi bi, sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia ingat aku, ketika dia mengingatku. Catatan kaki nomor 3. I'lam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir, laisa qasiran ala dzikril lisani faqat. Sesungguhnya zikir itu tidaklah qasiran, terbatas, ala dzikril lisani faqat, zikir dengan lisan saja. Bal ya ummu al jawariha kullaha, bahkan zikir itu umum dengan anggota badan semuanya. Fa dzikrul lisani bisana'i, maka zikirnya lisan itu dengan asana, dengan pujian. Alhamdulillah,
Wa dzikrul ainaini bil bukai, zikirnya kedua mata itu dengan menangis karena takut kepada Allah. Termasuk apa? Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seorang laki-laki yang berzikir sendirian kemudian mengalir kedua air matanya. Wa dzikrul aini bil bukai, zikirnya kedua mata itu dengan menangis. Wa dzikrul yadaini bil ata'i, dan zikirnya kedua tangan itu dengan memberi dengan sedekah. Wa dzikrul udhunaini bil isgha'i, zikirnya kedua udhun, telinga, zikirnya kedua telinga dengan isgha, dengan mendengarkan yang baik-baik ya, bukan mendengarkan nyanyian. Wa dzikrul badani bil wafa'i, zikirnya anggota badan, zikirnya badan itu dengan memenuhi janji. Wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja'i, zikirnya hati itu dengan rasa takut dan harapan. Wa dzikrur ruhi bit taslim warridha, dan zikirnya ruh dengan taslim, dengan menerima dan senang terhadap takdir yang telah ditetapkan baginya. Wa dzakara al-hadits. Wa ansyada Abu Usman Sa'id ibnu Ismail. Abu Usman Sa'id ibnu Ismail menyanandungkan syair. Ma balu dinika ma balu dinika tardo an tudan nisahu wa inna saubaka magsulun minad danas tarju an najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Ya Mas Alvin ini, bagaimana keadaan agamamu? Ulangi Mas Randy. Kotoran, jamak, jalan-jalannya, daratan. Ma balu dinika tardo antu dan nisahu, bagaimana keadaan agamamu sedangkan engkau ridho untuk mengotorinya. Wa inna saubaka magsulun minad danas, dan sesungguhnya pakaianmu telah dicuci dari dosa-dosa. Tarju an najata walam tasluk masalikaha, engkau mengharapkan keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Inna safinata, sesungguhnya perahu, la tajri alal yabas, tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Allah ta'ala alam. Dapat dua cabang-cabang keimanan, wajibnya takut kepada Allah dan wajibnya roja, berharap pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.